Selamat pagi, Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, namo buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi sekali lagi. Jadi nama saya Iwayan Sudarsa, tempat kelahiran di Denpasar pada tanggal 15 Oktober 1958. Riwayat pendidikan saya saya mulai dari kecil sampai besar sampai tua saat ini lebih banyak hidup di Denpasar. Riwayat pendidikan saya adalah pendidikan SD, SD 1 Sanur, kemudian SMP 1 Denpasar, kemudian SMA 1 Denpasar, kemudian melanjutkan pendidikan S1 yaitu pendidikan dokter di FK UNU Denpasar, dan selesai melanjutkan pendidikan dokter di tahun 1985. Setelah tamat dokter, saya mendapatkan tugas sebagai pengabdi, yaitu zaman Impres. Waktu itu saya ditugaskan ke Timur Timur untuk mengabdi di Timur Timur, karena waktu itu Timur Timur masih bagian dari Indonesia. Saya bekerja di sana selama 2 tahun sampai tahun 1987. Setelah itu saya mendapatkan kesempatan melakukan pendidikan spesialis bedah di FK UNER Surabaya sampai tahun 1994. Setelah itu saya kembali ke Rumah Sakit Prof. Ngurah Denpasar untuk bekerja di sana. Selanjutnya pada tahun 1997 saya mendapatkan kesempatan untuk mengikuti pendidikan konsultan, yaitu spesialis bedah onkologi di FK Hasanuddin, Universitas Hasanuddin Makassar. Kemudian selesai pada tahun 2001. Selanjutnya saya kembali ke Rumah Sakit Prof. Ngurah Denpasar dan mengajar sebagai staf dosen pengajar di FK UNUD SUP Prof. Ngurah Denpasar. Selanjutnya saya mengikuti pendidikan S3 di bidang kedokteran biomedik di FK UNUD Universitas Udayana. Selesai mengikuti pendidikan S3 ini pada tahun 2015. Setelah itu saya kembali lagi sebagai staf pengajar di FK UNUD di bagian bedah di Rumah Sakit Prof. Ngurah Denpasar. Judul orasi saya nanti pada tanggal 30 November ini adalah tentang kanker payudara, yaitu dengan judul kanker payudara di Indonesia menuju era, jadi sudah mengarah ke apa yang kita sebut sebagai personalized medicine, atau yang kita lebih menuju ke arah yang sesuai dengan judul orasi saya adalah precision medicine, baik itu klinis, patologi, molekuler, sehingga kita akan memberikan pengobatan yang sesuai dengan sifat penyakit kanker payudara itu, sehingga diharapkan nanti pengobatannya akan memberikan hasil yang lebih maksimum. Inilah yang kita kenal sebagai era precision medicine, Dari aspek penelitian, bahwa dalam beberapa dekade terakhir ini banyak penelitian-penelitian yang diutamakan untuk menemukan biomarker yang unik pada kasus-kasus kanker tertentu, sehingga diharapkan nanti akan pengobatannya akan lebih spesifik untuk orang tersebut, Nah, disinilah penelitian-penelitian yang sedang banyak dilakukan, untuk mendapatkan biomarker ini. Nah, dari segi manfaatnya gimana? Jadi kalau kita melakukan pengobatan dengan spesifik atau personalized medicine, ini diharapkan nanti outcome-nya itu akan lebih baik itu dari aspek tingkat kesembuhannya, kesintasannya, dan juga kualitas hidupnya akan menjadi lebih bagus, Terlepas dari hal-hal yang rumit sebenarnya itu, masalah biologi molekuler itu
baik itu mahasiswa pendidikan konsultan bedah onkologi, dan juga ikut membantu dalam pembimbingan pendidikan S3 yaitu di bidang biomedik di FK UNED RSUP Sumanglah Denpasar ini. Kemudian di bidang penelitian, tentu saja di bidang penelitian ini tentu saja apa yang saya sampaikan tadi, kita akan lebih banyak melakukan penelitian yang sifatnya translasional ya. Jadi ini dari basic sampai ke klinik. Jadi apa penelitian-penelitian basic yang bisa diterjemahkan ke klinik untuk manfaat sebesar-besarnya bagi pasien gitu ya. Nah kemudian tentu saja yang ketiga ya, di dalam dengan ini adalah melakukan pengabdian kepada masyarakat ya. Ya tentu saja seperti apa yang saya sampaikan tadi, karena masalah besar yang kita hadapi dalam menangani kanker, ya termasuk juga kanker payudara adalah usaha-usaha deteksi dini sebenarnya. Nah, gimana dalam hal pengabdian masyarakat ini tentu saja saya berkomitmen untuk selalu memberikan pendidikan baik itu masyarakat umum ya, terutama bidang kanker ya, bidang umum ataupun masyarakat dan profesional ya, karena pendidikan inilah yang sangat penting di dalam usaha-usaha kita untuk menanggulangi penyakit kanker, khususnya kanker payudara ya. Dan terakhir mungkin moto saya sendiri dan mungkin dari guru-guru saya juga ya, bahwa senjata yang paling ampuh untuk melawan kanker adalah pendidikan. Saya kira gitu ya. Saya kira mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Oke, terima kasih banyak ya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Sebagai akhir kata, saya mengucapkan Panganjali Matum Santi Om. Terima kasih. Pengukuhan Guru Besar 1. Profesor Dr. Iwayan Sudarso, Spesialis Bedah Subspesialis Onkologi Konsultan, dengan judul orasi Kanker Payudara di Indonesia Menuju Era Kedokteran Presisi, Precision Medicine. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semuanya. Yang terhormat Bapak Rektor dan para Wakil Rektor Universitas Udayana, Bapak Ketua dan anggota Senat Universitas Udayana, Ketua dan anggota Forum Guru Besar Universitas Udayana, para dekan dan wakil dekan di lingkungan Universitas Udayana, para ketua lembaga di lingkungan Universitas Udayana, para dosen, pegawai, mahasiswa di lingkungan Universitas Udayana, serta para tamu undangan hadirin yang saya muliakan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Puji syukur kehadapan Tuhan Yang Maha Esa, Ida Sang Yang Diwasa, karena atas berkat-Nya lah kita bisa berkumpul bersama pada hari yang berbahagia ini dalam rangka pengukuhan saya sebagai guru besar dalam bidang ilmu bedah onkologi pada Fakultas Kedokteran Universitas Udayana. Dengan segala kerendahan hati, izinkanlah saya menyampaikan orasi ilmiah saya ini masih menjadi masalah kesehatan utama di dunia di dunia 2,3 juta kasus baru yang mencakup 11,6% dari seluruh kasus kanker. Penyakit ini menjadi penyebab kematian akibat kanker tertinggi keempatnya di Indonesia.
Data yang dikumpulkan oleh Kemenkes tahun 2020 menunjukkan bahwa kanker payudara menempati posisi pertama dari seluruh kanker baru yang terdiagnosis dan nomor 2 penyebab kematian dari seluruh kanker. Permasalahannya adalah banyak perempuan di Indonesia baru membesarkan diri ketika kanker telah berada dalam keadaan stadium lanjut, yang berujung pada menurunnya peluang kesembuhan dan meningkatnya risiko kematian. Data yang kami kumpulkan dari registrasi kanker nasional, 60-70% dari penderita kanker payudara datang dalam keadaan stadium 3-4. Namun terlepas dari masalah yang cukup mengkhawatirkan ini, bagaimana dengan pemahaman kita terhadap kanker payudara sendiri? Dalam dekade terakhir ini kita sering mendengar mengenai kedokteran presisi atau precision medicine, di mana precision medicine pada kanker payudara adalah penggunaan karakteristik unik pada individu, baik itu klinis, patologi, maupun molekuler, dalam menentukan pilihan metode pencegahan, diagnosis, dan pengobatan kanker payudara. Hadirin yang saya hormati, pada tahun 2022, Hanahan dan Winpeh menerbitkan kembali tulisan mengenai sifat-sifat kanker yang saat ini telah berkembang menjadi 14 sifat kanker atau hallmark of cancer. Kanker payudara ternyata bukanlah hanya satu jenis penyakit, melainkan tumor yang kompleks dan heterogen. Selain heterogenitas antar tumor dan individu yang berbeda, terdapat heterogenitas intratumor baik spasial maupun temporal dari sel-sel kanker pada pasien yang sama. Telah lama kita ketahui juga bahwa penanganan kanker payudara saat ini berdasarkan pada subtipe masing-masing kanker. Subtipe intrinsik kanker payudara ini telah lama diketahui juga sebagai salah satu faktor prediktor dan prognostik dari kanker payudara itu sendiri. Namun masih banyak dijumpai kegagalan terapi dan outcome yang belum memuaskan. Hadirin yang saya hormati, tindakan pembedahan mastektomi radikal oleh William Stuart Halsted pada tahun 1894 merupakan tindakan revolusioner pertama yang cukup signifikan. Namun dengan telah terjadi perubahan paradigma yang awalnya memandang bahwa kanker payudara adalah penyakit yang lokal regional, saat ini bergeser ke arah penyakit yang bersifat sistemik sejak awal, sehingga penanganannya seharusnya melalui pendekatan multidisiplin sejak awal. Seiring dengan perkembangan pengetahuan molekuler tumor yang heterogen, terapi radiasi, terapi sistemik, terapi target, maka terjadi kecenderungan deeskalasi dalam bentuk pembedahan yang lebih konservatif pada tumor primer kanker payudara. Demikian juga dengan meningkatnya usia harapan hidup pasien. Penanganan bedah pada kelenjar getah bening aksila juga turut mengalami deeskalasi untuk mencegah morbiditas pembedahan lebih lanjut. Dengan adanya kemajuan pemahaman mengenai sifat kanker tersebut, prinsip one treatment fits all atau one size fits all saat ini berubah bergeser menjadi personalized medicine, di mana penanganan komprehensif tiap individu akan berbeda dengan individu yang lainnya. Hal ini termasuk modifikasi faktor risiko, lingkungan, dan informasi genetik yang ada. Hal ini memungkinkan untuk diterapkannya precision medicine pada individu tersebut dengan menggunakan data diagnostik berbasis molekuler. Kedokteran presisi yang fungsional membutuhkan kerja banyak para ahli tim dalam bentuk tim untuk memanfaatkan besarnya data genomik secara optimal untuk mengimplementasikan terapi yang dipersonalisasi. Titik berat ditujukan pada para ahli patologi, onkologi medis, radioterapi, ahli bedah onkologi, ahli patologi klinik, dan ahli informatika. Jadi peran ahli bedah di sini memainkan peran penting dalam sistem sebagai pusat konektivitas antara berbagai ahli yang berperan. Edukasi dan deteksi dini merupakan kunci keberhasilan dari precision medicine. Salah satu upaya global yang paling penting dikenal adalah adanya Breast Cancer Awareness Month. Kampanye ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya deteksi dini kanker payudara melalui pemeriksaan sendiri, pemeriksaan klinis, serta mamografi. Tentunya upaya ini melibatkan banyak stakeholder termasuk pemerintah. Kami berharap agar pemerintah berkomitmen untuk memastikan akses mamografi bagi masyarakat sebagai bahan dari upaya meningkatkan
kesadaran pencegahan kanker. Hadirin yang saya muliakan, sebagai penutup orasi ini, saya sampaikan bahwa precision medicine dengan pendekatan personalis medicine adalah keniscayaan dalam penata laksanaan kanker payudara masa kini dan masa depan. Tantangan utama dihadapi di Indonesia adalah makin tingginya proporsi pasien yang datang dalam keadaan stadium lanjut. Diperlukan sebuah gerakan masif yang melibatkan semua pihak untuk memastikan bahwa deteksi dini kanker dapat dilaksanakan secara mulus dan efektif. Senjata yang paling ampuh untuk melawan kanker adalah pendidikan. Oleh karena itu, pendidikan tentang kanker harus menjadi prioritas baik untuk masyarakat maupun tenaga kesehatan profesional. Hadirin yang saya hormati dengan banggakan, pada kesempatan yang sangat berbahagia ini, perkenankan saya menyampaikan rasa terima kasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi yang telah mempercayakan dan mengangkat saya sebagai guru besar dalam bidang ilmu bedah onkologi pada Fakultas Kedokteran Universitas Udayana. Bapak Rektor Universitas Udayana beserta jajarannya, Ketua Anggota Senat Universitas Udayana yang telah menyetujui dan mengusulkan jabatan yang terhormat dan mulia ini. Bapak Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Udayana, Ketua Anggota Senat dan Anggota Senat Fakultas Kedokteran yang telah menyetujui dan mengusulkan jabatan guru besar ini. Direktur Utama Rumah Sakit Prof. Ngurah Denpasar dan jajarannya telah memberikan kesempatan untuk bekerja sebagai ASN dan dokter mitra sejak tahun 1994 sampai sekarang. Promotor saya, guru panutan saya, Profesor Dr. Ida Bagus Cakra Wibawa Manabe, yang telah berjasa mendidik saya sampai bisa berdiri di tempat ini. Ketua PP Prabowi, Ketua Kolegium Bedah Onkologi Indonesia beserta para guru besar, seluruh anggota Prabowi yang tersebar di seluruh Indonesia. Ketua Departemen dan seluruh staf Departemen di lingkungan bedah yang saya hormati dan saya cintai. Semua guru-guru saya dari SD, SMP, SMA, FK UNUD, FK UNER, FK Hunhas, dan pasca sarjana UNUD yang telah mendidik mengarahkan saya sehingga dapat mencapai jenjang akademik yang tertinggi. Kedua orang tua saya, Arumi dan Sacita, dua cucu balita yang sedang tumbuh dan selalu menjadi dambaan saya. Saudara-saudara saya, saudara ipar saya, serta keluarga besar di Sanur dan Pelungkung atas dukungan doa dan perhatiannya. Yang terakhir, panitia pengukuran guru besar Universitas Udayana yang telah banyak membantu tersenggalanya acara pengukuran guru besar Universitas Udayana kali ini dengan sangat lancar dan sangat baik. Terima kasih pula kepada hadirin sekalian atas kehadiran, kesabaran, perhatian, dan doa restunya dalam mengikuti orasi ilmiah saya dan acara pengukuran guru besar pada hari ini. Mohon maaf jika ada salah kata yang tidak berkenan. Saya akhiri dengan penganjali Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita. Terima kasih.